Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Pengadilan Agama Bangli, dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Muaz SH selaku Sekretaris Pengadilan Agama Bangli. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat Mbak Nadia. Alhamdulillah baik. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik yang Bapak lakukan kepada Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangli sehingga bisa berhasil meraih peringkat 1 penghargaan KPPN Amlapura, seperti itu. Baik Bapak, langsung saja kita tanyakan, sepanjang tahun 2022 ini Pengadilan Agama Bangli sudah berhasil meraih prestasi apa saja, Pak? Ada 2 prestasi yang langsung mendapat penghargaan dari KPPN. Sebenarnya banyak sebenarnya. Iya, Pak. Yang pertama yaitu Satker terbaik, pelaksanaan kinerja dengan kategori deviasi DIPA 3, DIPA halaman 3. Deviasi itu selisih itu, Pak. Iya. Selisih antara anggaran dengan perencanaan, itu yang disebut dengan deviasi. Itu di prestasi itu PA Bangli mendapat yang terbaik tahun 2021, tapi pemberiannya pada tahun 2022 kemarin. Oh begitu, jadi itu penghargaan tahun 2021 ya? 2021, nah, tapi diberikan pada tahun 2022, itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang kategori konvensi 95. Konvensi itu apa, Mbak? Perubahan dari nilai 100 menjadi nilai 95. Nah, dan masih banyak juga prestasi yang lain, tetapi yang mendapat penghargaan langsung itu adalah yang 2 kategori tadi itu dari KPPN. Iya, baik. Jadi keduanya itu merupakan peringkat 1 ya, Pak? Peringkat 1. Peringkat 1 penghargaan dari KPPN Amlapura. Ya. Begitu ya, Pak. Jadi Pengadilan Agama Bangli di bidang kesekretariatan telah berhasil memperoleh peringkat 1 kategori deviasi halaman 3 dan juga kategori bobot konversi 95 ya, Pak ya. Sungguh pencapaian yang luar biasa ya, Pak ya. Dan menurut Bapak apa sih tips dan trik Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangli sehingga berhasil memperoleh prestasi tersebut? Untuk bisa mendapatkan prestasi tadi itu, Mbak Nadia, sesuai dengan hasil rapat monef di bagian sekretariatan yang saya laksanakan setiap hari, setiap bulan, itu saya selalu memberikan motivasi kepada teman. Motivasinya itu harus ada kerjasama, harus ada komitmen, dan harus ada kekompakan di antara kasubag ya. Karena di antara kasubag yang disertai adalah harus ada kerjasama ya, untuk mendapatkan prestasi tersebut. Ya, jadi kerjasama antar komponen di kesekretariatan ya, Pak ya? Benar. Bapak, jadi selain ada kerjasama atau teamwork, dibutuhkan juga komitmen dan juga kekompakan ya, Pak, antar bagian di kesekretariatan. Lantas kemudian apa saja sih, Pak, bagian dari kesekretariatan itu sendiri? Bagian-bagian yang ada di kesekretariatan Mbak Nadia, setelah ada pemisahan antara kepaniteraan dengan kesekretariatan. Dulu sebelum pisah namanya kaur, setelah pisah diganti dengan kasubag. Sehingga di dalam kesekretariatan itu ada 3 bagian, ada 3 kasubag. Yang pertama kasubag kepegawaian atau ortalak. Yang kedua kasubag umum dan keuangan, dan yang ketiga adalah kasubag PTIP.
dan kasubag itu di Pengadilan Agama Bangli itu dijabat oleh Kasubag Kepegawaian, dijabat oleh Wawan Sunawang Sena Hukum. Itu pejabat yang baru. Oh iya Pak, jadi baru saja ada pergantian ya Pak ya? Ya, ada mutasi internal. Iya, mutasi. Yang kedua, Kasubag Umum dan Keuangan itu dijabat oleh Saudara Ramli Sena Hukum. Dan yang ketiga, Kasubag PTIP dijabat oleh Saudara Fazrul Rahman Sarjana Hukum. Demikian. Selain dari kasubag yang 3 tadi itu di kesekretariatan, ada juga pejabat atau pegawai yang membantu ya kasubag yang saya sebut tadi itu. Pertama, bendahara pengeluaran itu dijabat oleh Saudara Ismail Marzuki dalam hukum, dan bendahara penerimaan atau PNBP ya. PNBP ya Pak? Ya, PNBP itu dijabat oleh Saudara Imade Subadra, dan dibantu juga oleh staf-staf Pelaksana ya Pak ya? Ya, pelaksana, staf atau pelaksana. Itu ada Saudara Aska Purwo, dia membantu Kasubag Kepegawaian, dan Saudara Hendra Supriyadi ya, itu membantu Kasubag Umum dan Keuangan. Sedangkan Saudara Hafiz, yaitu CPNS yang baru 2021 ya Pak ya? Ya, itu membantu Kasubag Keuangan dan juga membantu Kasubag Kepegawaian ya, dan dibantu juga oleh PNPN ya. Ya, itu Mbak Nadia. Iya Bapak, jadi karena load pekerjaan yang banyak dibutuhkan pula pelaksana atau staf yang membantu ya Pak betul, ya setiap betul harinya. Sekali, betul sekali. Baik. Ya. Baik Pak, jadi di kesekretariatan itu ada 3 kasubag yang terdiri dari Kasubag Kepegawaian dan Kontalan, Kasubag Kasubag Umum dan Keuangan, dan juga Kasubag PTIP dibantu oleh 2 bendahara dan juga staf-staf ya Pak ya. Lantas kemudian apa saja Pak tugas pokok dan fungsi dari bagian-bagian tersebut? Tugas-tugas daripada kasubag antara lain adalah tugas daripada Kasubag Kepegawaian adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama, serta mengawasi, mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bangli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tugas daripada Kasubag Umum dan Keuangan merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bangli berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang ketiga, tugas dari Kasubag, yaitu Kasubag PTWP adalah mengkoordinir, menginventarisir segala kebutuhan masing-masing bidang dalam hal pengawasan, memantau pelaksanaan tugas IT dan lain sebagainya, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Agama Bangli sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Mbak Nadia. Begitu ya Pak ya. Jadi ketiga Kasubag tersebut itu saling berkesinambungan ya Pak? Betul. Pekerjaan. Ya, itulah dibutuhkan kerjasama. Ya. Karena ada saling berkaitan antara satu Kasubag dengan Kasubag yang lain. Iya, baik Bapak. Berikut tadi yang Bapak jelaskan adalah ketiga tupoksi ya Pak dari Kasubag yang ada di Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangli. Lantas kemudian bisa dijelaskan tidak Pak mengenai program kerja atau rencana program kerja pada tahun 2022 yang akan diterapkan di Pengadilan Agama Bangli? Baik Mbak Nadia. Program kerja itu yang akan kita laksanakan di Kesekretariatan, khususnya di Kesekretariatan, itu sesuai dengan yang ada di DIPA 01. Itu banyak, tapi saya kalau kita sebut satu persatu banyak programnya di situ. Tetapi saya yang kesimpulan saja ya yang saya sebutkan di dalam kesempatan ini, kita di Kesekretariatan itu adalah punya tugas atau program yang harus kita laksanakan sesuai dengan anggaran yang ada di DIPA, yaitu melaksanakan anggaran di belanja modal ya, dan anggaran yang ada di pemeliharaan kantor dan belanja barang dan sebagainya. Itu secara kesimpulannya. Tapi kalau dirincikan itu banyak item-itemnya, program itu yang ada di RKKR atau DIPA itu banyak sekali. Tapi ini program yang secara umum itu adalah kita berusaha untuk melaksanakan anggaran yang sudah diberikan oleh negara yang dituangkan di dalam DIPA itu, melaksanakan belanja modal dan pemeliharaan kantor dan belanja barang dan lain sebagainya. Demikian Mbak Nadia. Iya Bapak, jadi highlight dari program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini adalah melaksanakan anggaran ya Pak, yang telah disusun oleh pemerintah. Pemerintah itu, ya, Pak. Baik Bapak, ini tidak terasa sudah hampir di penghujung podcast. Nah, langsung saja nih Pak, ada tidak Pak yang mau Bapak sampaikan kepada Kesekretariatan mungkin di satker lain? Pesan-pesan saya kepada Kasubag, terutama Kasubag yang ada di Pengadilan Bangli, Pengadilan Agama Bangli, adalah tetap menjaga kerjasama ya, yang karena tanpa kerjasama prestasi-prestasi yang kita sudah dapatkan Mbak, itu susah kita akan dapat lagi, karena tanpa kerjasama saya yakin dan percaya prestasi itu tidak mungkin kita raih kembali, karena lebih susah mempertahankan daripada mendapatkannya itu. Makanya dengan adanya kerjasama, komitmen, kekompakan tadi itu, insya Allah ya tahun depan prestasi itu bukan dua saja. Kalau kita tetap mempertahankan kerjasama, kekompakan tadi itu, bukan dua saja, bisa lebih dari dua akan kita dapatkan prestasi. Dan untuk pengadilan lain ya, di skala lain,
saya Sekretaris Pengadilan Agama Bangli, kepada teman-teman sekretaris, tetap kita menjaga kekompakan dan bekerja, komitmen dalam bekerja. Insya Allah apa yang kita inginkan kita akan dapatkan, karena tanpa kerjasama, tanpa kekompakan, semua itu tidak mungkin kita raih atau dapatkan, Mbak. Mungkin itu, Mbak, yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Luar biasa sekali ya Pak Sekretaris. Jadi memang tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya kekompakan, prestasi segala macam itu tidak dapat diraih ya Pak. Betul, Pak. Iya, karena pada dasarnya mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada meraih ya Pak ya. Karena kita terkadang itu cepat merasa puas seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Bangli atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Dan amin. Demikianlah podcast kami pada hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.